Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang Global E-Business and Collaboration. Sebelumnya, bab ini tuh menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan sistem informasi untuk menjalankan operasional bisnis secara global dan meningkatkan kolaborasi di dalam maupun di luar organisasi. Ini anggota kelompok kami terdiri dari Atika Dewi Rosi, Dini Nurasi, Eka Pasa, Erpi Rayhan Perdapi, dan Jahidan. Bagaimana sistem informasi membantu proses bisnis? Nah, sebelumnya, sistem informasi memainkan peran penting dalam mendukung dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Berikut adalah beberapa cara sistem informasi membantu perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat proses. Contohnya, dalam sistem pemesanan online, pelanggan bisa langsung memesan tanpa harus menelpon atau datang ke toko. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Dengan sistem informasi memungkinkan divisi yang berbeda berbagi data dengan mudah. Contohnya, data pesanan dari tim penjualan otomatis masuk ke tim gudang dan keuangan sehingga semua tim bisa bekerja lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, ini tuh contohnya manajer bisa mendapatkan laporan data secara real time untuk membuat keputusan lebih cepat dan akurat. Contohnya itu jika stok barang hampir habis, sistem bisa memberikan notifikasi kepada bagian pembelian untuk segera restock. Selanjutnya, proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau layanan. Contohnya, yang pertama, proses pemesanan produk. Dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan, selanjutnya divisi gudang memeriksa stok, selanjutnya juga barang dikirim, dan selanjutnya keuangan memproses pembayaran. Yang kedua, contohnya itu proses rekrutmen karyawan. Pertama itu HR mengiklankan lowongan, terus nanti kandidat melamar, dan selanjutnya proses seleksi, dan akhirnya perekrutan. Nah, setiap organisasi memiliki proses bisnis utama, seperti produksi, penjualan, akuntansi, dan manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi membantu mempercepat, mengotomatisasi, dan meningkatkan efisiensi proses ini. Jenis-jenis sistem informasi dalam bisnis. Ada beberapa jenis sistem informasi yang digunakan perusahaan tergantung pada kebutuhan dan tingkat penggunaannya. Yang pertama ada TPS, Transaction Processing System, memiliki fungsi merekam transaksi bisnis rutin. Contoh penggunaannya seperti mesin kasir, pemrosesan pesanan online, sistem payroll. Yang kedua adalah MES, Management Information System, yang memiliki fungsi memberikan laporan manajerial berdasarkan data TPS. Laporan contoh penggunaannya, laporan penjurnalan bulanan, analisis biaya produksi. Yang ketiga adalah DSS, Decision Support System, yang memiliki fungsi membantu manajer dalam mengambil keputusan kompleks. Contoh penggunaannya, simulasi strategi pemasaran, analisis investasi. Dan yang terakhir ada ISS, Executive Support System, menyediakan data strategis bagi eksekutif. Contoh penggunaannya seperti dashboard keuangan perusahaan, analisis tren pasar. Contoh implementasi dari jenis-jenis sistem informasi dalam bisnis ini, yang pertama, perusahaan retail besar seperti Walmart menggunakan TPS untuk mencatat setiap transaksi di kasir, lalu data ini digunakan oleh MES untuk mengevaluasi performa penjualan dan membuat keputusan stok barang. Lalu, DSS digunakan untuk perusahaan investasi untuk menganalisis berbagai skenario sebelum mengambil keputusan bisnis. Langkah selanjutnya, CEO perusahaan multinasional menggunakan ISS untuk memantau performa keuangan perusahaan dengan skala global. Kolaborasi dan komunikasi dalam bisnis digital. Mengapa kolaborasi itu penting? Di era digital, perusahaan harus beroperasi dengan lebih cepat, fleksibel, dan terhubung secara global.
Kolaborasi yang efektif tentunya membantu untuk meningkatkan inovasi dengan memungkinkan tim saling berbagi ide dan menciptakan solusi yang baru. Kemudian dapat meningkatkan efisiensi kerja dengan mengurangi miskomunikasi dan pekerjaan yang tumpang tindih. 3. Meningkatkan pengalaman pelanggan dengan kolaborasi yang lebih baik antar tim penjualan, dukungan pelanggan, dan pengembangan produk. Teknologi untuk kolaborasi bisa menggunakan email dan chat seperti Gmail, Miss Outlook, Slack, Miss Teams. Kemudian ada video conference melalui Zoom, Gmeet, or Miss Teams. Dan cloud collaboration di mana ada G Drive, OneDrive, Dropbox, berbagi dan mengedit dokumen secara real time. Kemudian project management tools seperti Trello, Asana, Monday.com yaitu mengelola proyek dan tugas tim. Nah, contoh-contoh kolaborasi di dunia bisnis seperti Google memiliki budaya kerja yang mendorong kolaborasi menggunakan Google Workspace yaitu Docs, Sheets, dan Meet. Kemudian Tesla juga mengintegrasikan tim desain, produksi, dan software dalam satu ekosistem teknologi untuk mempercepat inovasi produknya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang e-business dan e-commerce. E-business adalah pemanfaatan teknologi digital untuk menjalankan aktivitas bisnis. Yang termasuk e-business di sini terdapat beberapa, yaitu ada e-commerce atau penjualan barang atau jasa secara online, dan ada Customer Relationship Management atau CRM yang mengelola hubungan dengan pelanggan, dan ada juga Supply Chain Management atau SCM di mana di sini untuk mengolah rantai pemasok. Perbedaan antara e-business dan e-commerce adalah e-business mencakup semua aspek digital mulai dari produksi, pemasaran, dan layanan pelanggan, semuanya menggunakan digital. Sedangkan untuk e-commerce yaitu hanya fokus pada transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Dan untuk contoh e-business yaitu ada sistem CRM, ERP, dan juga manajemen rantai pasok. Dan untuk contoh e-commerce-nya yaitu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga Amazon. Ada pula dampak e-commerce terhadap bisnis di mana dengan adanya e-commerce bisnis dapat menjangkau pasar yang lebih luas, dapat melakukan jual beli produk ke seluruh dunia, dan juga dapat mengurangi biaya operasional seperti tidak perlu membuka toko fisik, dan juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di mana dengan e-commerce ini proses transaksi akan lebih cepat dan lebih mudah. Selanjutnya ada tantangan dalam sistem informasi dan kolaborasi. Ada 4. Yang pertama, keamanan data. Yang kedua, resistensi karyawan. Yang ketiga, integrasi sistem. Dan yang keempat, kebutuhan infrastruktur teknologi. Selanjutnya, kesimpulan. Sistem informasi sangat penting dalam meningkatkan efisien operasional dan kolaborasi bisnis. Jenis sistem informasi yang digunakan bergantung pada kebutuhan dan tingkat penggunaannya. Teknologi digital memungkinkan bisnis berkembang secara global melalui e-business dan e-commerce. Perusahaan harus mengatasi tantangan seperti keamanan data dan resistensi karyawan untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal.